Jadi yang jelas passing grade itu aman kan, ya, passing grade aman. Jadi ini tinggal saya rasa hal-hal operasional dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Urang Ulin channel tepingin hilap, di subscribe YouTube-na, di like, share, komen. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I Tapi berbekal data sebelumnya tentang pengajuan Kabupaten Tasik itu baru 100 dan sisa 86 di data Kemendikbud. Nah, berhubung di Jakarta itu kan lagi proses penginputan informasi ya Pak. Bisakah Bapak memberi gambaran sekarang itu sudah beranjak belum dari 100? Nah, yang kedua, tentunya juga kami menggarisbawahi deadline pengusulan formasi itu sampai 8 Juli, Pak, untuk wilayah Jawa Barat dan Kabupaten Tasik. Nah, kami juga kan di rentang waktu dari sekarang sampai 8 Juli itu tentunya harap-harap cemas ya, Pak. Bagaimana kami bisa memastikan atau bisa tenang ketika perubahan Kabupaten Tasikmalaya tidak kami monitor lah dalam bahasa itunya Pak ya. Untuk itu kami mohon dengan sangat ke Bapak, libatkan kami dalam progres setiap perubahan yang diajukan. Kenapa demikian? Tadi disampaikan juga ketika penggajian dana itu kami itu tidak, yang rasionya itu kan Pak di PMK S204 itu kan 80% untuk guru, 20% untuk tenaga teknis. Artinya ketika kuota Kabupaten Tasikmalaya itu harus berarti mengacu kepada aturan yang berlaku PMK yang mengatakan jumlah kebutuhan guru 700.000 non teknis 150.000-an, maka diperoleh 80-20%. Nah, untuk hal itu jika nanti misalkan seluruh kuota yang muncul dari Kabupaten Tasikmalaya itu takutnya tidak mengakomodir kami semua, makanya kami memohon ke Pak Sekda dan jajaran untuk melibatkan kami dalam setiap perubahan atau progres berapa sih total formasi Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan menurut Menpan RB yang layak itu ada 3 prioritas. Kami juga tidak akan mendahului para K2 yang menjadi prioritas utama. Yang prioritas selanjutnya adalah yang lulus passing grade. Yang selanjutnya adalah yang terdata di Dapodik minimal 3 tahun ya Pak. Oleh sebab itu, dengan data-data yang tersaji di DAU sebesar 5.517 untuk jatah formasi di Kabupaten Tasikmalaya yang sifatnya earmarket dan tidak bisa digunakan kegiatan lain, Pak Keuangan mohon dikoreksi. Itu artinya earmarket itu kan sisa hasil pajak yang digunakan pada kegiatan khusus yang tidak bisa digunakan kepada kegiatan lain. Contoh misalnya Kabupaten Tasik 1.000 formasi, maka yang sisanya 4.500 tidak bisa untuk kegiatan lain. Itu kecuali nanti ketika transfer DAU tahun depan akan ada pemotongan sebanyak 4.500 kali gaji PPK kali 1 tahun. Betul kan Pak? Oleh sebab itu, maka kami tidak bisa pikir kenapa kok anggarannya sudah dikunci menjadi kendala. Menjadi kendala untuk pengadaan formasi yang lebih banyak. Yang lebih banyaknya yang optimum lah sesuai kebutuhan ya gitu ya Pak. Jadi dengan hal itu sekalian lagi MOU nih para Bapak Kepala Dinas di Jakarta, ya sudah isi MOU-nya itu kan misalkan Kabupaten Tasikmalaya oke, semua guru yang berdasarkan 3 kategori di Menpan RB termasuk tenaga teknis juga kan ada di DAU-nya, tinggal nanti disosialisasikan tentang bagaimana rekrutmen, bagaimana cara proses pembagian formasinya, libatkan kami juga. Nah, sekarang ini lagi proses di Jakarta, tolong diyakinkan bahwa itu kan anggarannya sudah dikunci gitu Pak, menurut hemat kami dan logika kami. Artinya jika dikunci itu tidak bisa digunakan ke ngomean jalan, membangun yang lain. Bahkan di DAU sendiri itu jika 25% tidak digunakan untuk pemulihan ekonomi, maka akan ada sanksi kan begitu. Maka sekarang juga jika semua
misalkan DAU untuk gaji P3K tidak dianggarkan semua, maka tetap bakal jadi pengurang DAU transfer tahun depan. Kan cek kurang manaon aya lebar gitu, tidak terserap, mending diserap jangan gaji PPPK nu bisa memutarkan nilai rupiah di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi mohon dengan sangat mohon koreksinya di pihak keuangan, persepsi kami itu seperti itu Pak, ketika anggaran dikunci untuk satu kegiatan dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain, maka ya konsekuensinya harus dilaksanakan seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab. Kita harus kita memetakan kembali, ini sudah dibahas dan itu sudah karena terus kami juga memantaunya, berkomunikasi, makanya kita ikuti dan nanti seperti tadi kita sudah menargetkan tanggal 8 itu menjadi paling akhir kita untuk memberikan sebuah MOU yang kita sepakati antara pusat dan daerah. Dan saya rasa lama gitu Pak, 8 hari. Kita mau tahu aja apakah keinginan 2426 formasi untuk guru itu terakomodir atau hanya berapa. Jadi biar kita itu tenang pulang itu, apakah kita itu harus bagaimana gitu, tenang gitu Pak. sekali saya sampaikan. Ya, sekarang dari Garut tuh memastikan minimal yang PG 1000 berapa? Kan? Iya, 1000 sekian. Sudah siap akan akan dieskakan sesuai dengan ketetapan yang dari pusat seperti itu. Kan yang pertama prioritas utama tuh yang PG Garut yang 1200 sekian udah berani. Terus kemarin yang Banyumas ya, teman-teman yang Banyumas, kenapa dia bisa memastikan seperti itu Pak? Terus apa ya, Sumatera dari awalnya dia ratus-ratusan loh itu melaporkan formasi, kenapa sekarang udah naik gitu, sedangkan kita melihat kabupaten kita pengen nangis gitu Pak, yang lulus passing grade 1400 dia daerah ngajenjeng di 100 gitu Pak, itu berapa persen gitu, melihat orang lain dari ada yang 200 naik ke 500, ada yang 700 minimal setengah dari yang itu mereka ngajukan gitu. Ya tasik kumahan tuh ditaik-taikkeun gitu. Jadi kita teh meni greget mun pengen nangis mah udah nangis pisan gitu Pak. Baik. Untuk menemui teman-teman kami karena mereka itu dari sebelum pulang, karena mereka itu rindu Bapak. Siap. Tolong Bapak sampaikan hal baik ke mereka bahwa Kabupaten Tasikmalaya mengusulkan 5.100 sesuai tuntutan dan semoga di tanggal 8 MOU aman. Bapak menyampaikan itu kepada teman-teman kami. Yang pertama itu, yang kedua, Bapak tolong juga menyampaikan kepada rekan-rekan yang sudah berjuang kemarin P3K, yang sudah passing grade, bahwa yang teman-teman passing grade dinyatakan sangat aman. Karena itu yang mereka harapkan datang ke sini sekarang. Passing grade yang sudah ada pengabdian yang harus aman. Kami akan menyeleksi dengan pengabdian itu. Ya, saya setuju. Apalagi dengan itu Pak, karena saya juga Pak yang passing grade Pak kemarin kalah Pak ku Serdik swasta. Yang Ya, siap. Terima kasih. Yes, aman kerja. Apa balik awak kami kan? Kudu geulis di Apa jawaban dari pemerintah daerah, Pak? Terima kasih, ini sebuah silaturahmi yang kami hargai, dan sedang diperjuangkan. Insya Allah rasa akan indah pada waktunya. Amin. Dikabulkan, Pak. Insya Allah sesuai dengan ketentuan, ya. Tapi
sesuai arahan Pak Bupati bahwa yang sudah mengabdi harus mendapat ruang lebih dulu. Itu Ya, wajib itu, Pak. ya, kita akan sortir yang belum ada pengabdiannya. Gitu. Jangan sampai yang 2021 Ya. terulang. Kita akan mendahulukan yang sudah mengabdi. Ya, ya. Iya, iya. Sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan dan sedang dianggap lain. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih silaturahminya hari ini kita bisa bertemu. Tadi di atas sudah disampaikan bahwa ruang-ruang yang sudah kita bahas, terutama untuk ASN, P3K Guru, itu sudah hari ini sedang finalisasi di Jakarta. Jadi apa yang tadi disampaikan di Oprum itu sebetulnya tinggal finalisasi. Jadi ruang-ruang yang sudah menjadi ketentuan itu insya Allah akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi, namun mohon catatan, kami tidak ingin teman-teman yang sudah mengabdi tersalib gitu dengan yang belum mengabdi. Itu akan sangat tampak. Nah, kami mohon dukungan dari semua. Kalau ada yang sudah dianggap lulus, tapi kenapa kami tidak mengeluarkan SK-nya? Karena kami akan mendahulukan teman-teman yang sudah mengabdi.